Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pabuaran Kidul, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Rahmah Suci Intan Permata, SPD, dengan NIP 3K 199601052022212012. Unit kerja SD Negeri 1 Pabuaran Kidul, jabatan ahli pertama guru kelas. Saya ditugaskan sebagai guru kelas 5. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan 3 fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. B. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K ini memiliki maksud, yaitu pertama, peserta mampu memenuhi program orientasi serta mengenali nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam mendukung dan mencapai visi misi organisasi. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berdasarkan serta melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi P3K tahun 2023 Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023. Tempat pelaksanaan orientasi P3K tahun 2023 Kabupaten Cirebon dilaksanakan di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon secara daring, Cimit, dan Google Class. Bab 2. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon. Visi misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visinya adalah Kabupaten Cirebon berbudaya. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Kabupaten Cirebon yang aman. Berikut adalah SOTK OPD atau unit kerja Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Ini sudah dijelaskan ya gambarnya. Kemudian ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Di sini sudah dijelaskan ketentuannya pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Manajemen P3K. Terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Adapun penilaian kinerja P3K
Ini sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu, tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Yang kedua, hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja. P3K yang dinilai oleh atasan dan penilaian kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Bab ketiga ada nilai dan etika OPD atau unit kerja. Di sini ada visi misi SD Negeri 1 Pabuaran Kidul. Visi SD Negeri 1 Pabuaran Kidul adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta unggul dalam prestasi juga ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Visinya, visi SD Negeri 1 Pabuaran Kidul: 1. Melaksanakan peningkatan kompetensi pada GTK. 2. Melaksanakan pengembangan kegiatan bidang keagamaan. 3. Melaksanakan pengembangan pembiasaan baik. 4. Melaksanakan pengembangan minat dan bakat siswa. 5. Melaksanakan pengembangan dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keenam, melaksanakan pengembangan pembelajaran berbasis IT atau digital. Di sini ada SOTK SD Negeri 1 Pabuaran Kidul dengan Ibu Kepala Sekolah DRA Haji Uyenur Cahya MM, dan saya ditugaskan sebagai guru kelas 5. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan tupoksi guru tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang guru, bahwa guru wajib melaksanakan beban kerja mencakup kegiatan pokok antara lain merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Adapun fungsi P3K yaitu fungsi edukasional atau pendidik dan fungsi. Di bab 4 ada rencana hasil kerja P3K. Di sini saya akan memaparkan 3 rencana hasil kegiatan kerja P3K. Yang pertama adalah meningkatkan minat belajar siswa dengan metode snowball throwing pada pembelajaran matematika kelas 5. Metode ini bertujuan untuk membuat siswa aktif dengan suasana yang menyenangkan dan keterampilan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan melempar bola salju. Kegiatan yang kedua adalah menumbuhkan literasi membaca dengan menerapkan metode calakan atau membaca lalu diceritakan kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita fiksi kelas 5. Bertujuan agar peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik cerita dan melatih keterampilan siswa dalam bercerita serta aktif dalam berkelompok. Yang ketiga, penerapan media pembelajaran interaktif, kartu soal tempel dengan model pembelajaran 3T, Team Games Turnamen pada pembelajaran IPAS materi magnet kelas 5. Bertujuan untuk melatih siswa agar punya rasa tanggung jawab, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan dalam belajar. Nah, berikut ada video yang pertama tentang metode pembelajaran snowball throwing pada pembelajaran matematika kelas 5.
Nah, ini adalah video kegiatan yang kedua tentang belajar bahasa Indonesia dengan metode calakan.
Nah, sekarang adalah video kegiatan yang ketiga tentang metode kegiatan TGT, Team Games Turnamen.
Bab 4, bab 5 penutup. Kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagai awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2003 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam pencapaian visi misi organisasi. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sehingga sebagai guru harus memiliki inovasi perubahan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak atau berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Saran, sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan adanya dukungan penuh saling bersinergi dan berkontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, perlunya bimbingan dan motivasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya.